B-21 merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang pencarian perwira Angkatan Udara Amerika Serikat bernama Asil Eugene Hambleton, seorang navigator udara berusia 53 tahun, seorang yang juga spesialis perang perangkat elektronik dan intelijen misil yang cilaka dan jatuh di area Vietnam Utara. Pihak Amerika mati-matian mencarinya karena Hambleton memiliki informasi rahasia yang penting bagi perang Vietnam. Demikian pula bagi Vietnam Utara. Mereka melakukan perburuan besar-besaran atas Hambleton karena ingin mengorek informasi intelijen yang dibawanya. Dan di video ini kita saksikan apakah Hambleton berhasil diselamatkan oleh Amerika atau malah NVA alias North Vietnamese Army yang sukses menangkapnya. Film ini pertama kali dimulai saat Hambleton dan kawannya Scotty sedang bermain golf ketika sebuah helikopter Sikorsky SH-3 menjemput paksa keduanya untuk dibawa ke sebuah briefing penting bersama beberapa perwira tinggi Angkatan Udara Amerika Serikat. Dalam meeting ini disebutkan jika intelijen Angkatan Udara telah mengirim foto menggambarkan Vietnam Utara yang sedang merencanakan penyerbuan besar dengan membawa tank-tank Rusia dan beberapa lapis baja, termasuk dengan artileri 8 inci yang mematikan. Vietnam Utara akan menyerang beberapa tempat yang dikuasai Amerika secara bersamaan, dan jika pergerakan ini tak mendapat perlawanan, maka infanteri dan marinir Amerika yang berada di banyak pangkalan di Vietnam akan menderita parah karena serbuan ini. Amerika harus menghentikan rangkaian konvoi pembawa maut ini. Maka dari itu, Hambleton ditugaskan untuk mendampingi pesawat bomber Amerika dan menjatuhkan bom asap elektronik untuk sekaligus membajak radar misil Vietnam Utara. Namun Hambleton dengan pengalamannya yang segudang ini punya ide tersendiri. Ia ingin memeriksa terlebih dulu situasi medan dengan pesawat pengintai sebelum bomber Amerika dikirim. Ide ini pun segera disetujui oleh komandannya, dan terbanglah skuad Hambleton dengan sebuah pesawat Douglas B-66 destroyer yang bersandi nama B-21 sebagai kendaraan pengintai yang mengandalkan teknologi perangkat elektroniknya, melakukan pemetaan terhadap jalur dan pos-pos misil Vietnam Utara dari atas awan. Hambleton yang sebenarnya sudah akan pensiun ini tak mendapat firasat apa-apa mengenai tugas yang merupakan idenya sendiri ini. Ia bahkan telah berniat untuk membeli rumah baru dan menghabiskan masa pensiun bersama istrinya. Tapi rupanya perjalanan ini sudah ditangkap terlebih dulu oleh radar-radar Vietnam Utara yang langsung merilis misil-misil SA-2-nya. Misil-misil berteknologi pengejar ini segera mengincar lambung pesawat dan sayang, Scotty dan sisa skuad yang lain tak bisa melontarkan diri mereka. Hambleton sendiri pun untungnya langsung diketahui oleh pesawat pemantau Cessna 337 Super Skymaster yang dipiloti oleh Kapten Clark alias Bird Dog. Komunikasi singkat pun dilakukan untuk menuntun satu-satunya B-21 yang selamat ini menuju ke area aman agar bisa dijemput oleh helikopter. Tapi pemandangan penuh ancaman sudah tampak di dalam hutan. Hambleton langsung diperintahkan untuk menuju ke utara, berlari memasuki rimba belantara guna menghindari North Vietnamese Army. Tapi sayang, Bird Dog rupanya tak bisa mengirim helikopter untuk menjemput karena semua heli sedang dipergunakan untuk mengevakuasi pasukan infanteri di banyak pangkalan militer Amerika yang tengah diserbu Vietnam habis-habisan saat ini. Hambleton pun lantas diperintahkan untuk mengamankan diri selama semalam untuk dijemput keesokan harinya. Nama Hambleton sendiri sudah tak asing lagi bagi NVA karena perwira ini memang pakar dalam elektronik dan misil. Menangkapnya hidup-hidup ialah satu hadiah tersendiri bagi NVA. Sementara itu Bird Dog pun kembali ke pangkalan. Di sini ia bertemu dengan komandannya dan barulah Bird Dog tahu
jika orang yang terjatuh di hutan Vietnam Utara tadi merupakan salah satu petinggi angkatan udara bernama Hambleton, seorang pakar perang elektronik yang dihormati dalam militer Amerika. Untuk ini Murdoch sekali lagi diperintahkan pergi memantau nanti malam, memastikan tentara Vietnam Utara masih belum mengetahui posisi Hambleton. Dan Murdoch pun merasa jika misi ini akan berjalan panjang dan berlarut-larut. Malam hari pun tiba saat Murdoch menghabiskan waktu bersama kawan-kawannya. Ia mengeluhkan jika malam ini ia akan terbang lagi ke hutan, namun berusaha tetap ceria dan optimis. Situasi Hambleton sendiri terpaksa menginap dalam rimba tropis Vietnam ini. Ia pun segera memeriksa perlengkapan yang dibawanya. Hambleton langsung mempelajari peta dan melakukan perhitungan jarak sampai ia mendengar sesuatu bergerak. Dan memang benar, NVA tak berhenti mencarinya. Perburuan besar dikerahkan musuh untuk mendapatkan dirinya. Jika NVA bisa mendapatkannya, maka besar kemungkinan gelombang perang Vietnam ini berubah drastis. Beberapa menit setelah istirahat merokok, skuad NVA ini pun akhirnya berlalu pergi. Selang 1 jam berikutnya datanglah pesawat Murdoch memantau dari angkasa. Kontak pun segera dilakukan. Murdoch pun akhirnya bisa memastikan jika B-21 masih dalam keadaan selamat. Mereka berdua pun berbicara ringan mengenai kehidupan masing-masing dan bagaimana Murdoch menjanjikan jika keesokan harinya mereka pasti memulangkan Hambleton dengan selamat. Kabar lantas disebutkan oleh Murdoch jika kru pesawat B-21 lainnya sudah tewas dalam ledakan pesawat. Hanya Hambleton sendiri yang masih bisa bernafas saat ini. Tapi tanpa diketahui keduanya, seluruh percakapan mereka sedang disadap oleh NVA. Sangat ironis bagaimana seorang perwira ahli perang elektronik bisa dengan mudah disadap oleh musuh, meski NVA belum mengetahui pasti posisi Hambleton saat ini. Pagi pun datang dan Murdoch sekali lagi muncul di langit memonitor situasi Hambleton. Perwira tua ini saat ini sudah berpindah tempat. Ia sedang mengintai dari atas bukit. Di bawahnya ada pergerakan besar-besaran. Konvoi armor-armor Rusia lengkap dengan APC dan truk-truk infanteri melintas di jalanan. Ia pun memerintahkan Murdoch ikut memantau dan segera memberi kejutan berapi dari angkasa. Murdoch sendiri segera memanggil kawan-kawan ampuhnya yakni duet Northrop F-5 yang ikut mengirim bom-bomnya secara brutal. Roger, Bird Dog, this is Crabtree, coming in from the south with a full load of snake and meat. Dan sekali lagi penjemputan Hambleton terpaksa ditunda, membuat Pak Tua ini marah. Namun ini memang tak mungkin karena zona posisi Hambleton masih berbahaya untuk helikopter evakuasi. Hambleton sendiri sudah memiliki rencana yang sangat nekat. Ia akan menuju ke area Suwannee dan memerintahkan Murdoch untuk menghubungi Kolonel Douglas di Bandara Kerat, sembari menitipkan sebuah rangkaian kode rahasia. B-21 atau Hambleton pun segera memulai perjalanannya. Kali ini ia mengeluarkan Browning high power yang digenggamnya. Tampak sebuah saung milik warga lokal di sini. Hambleton pun langsung mencuri makanan. Tapi naas bagi Hambleton dan naas pula bagi sang tuan rumah. Sorry.
Hamilton terpaksa berhenti di sebuah sungai karena terluka di kaki dan langsung menyesal atas hal ini. Ia menyesal karena masih harus membunuh orang di usia senjanya ini. Sementara yang ia inginkan hanyalah menghabiskan masa pensiun dengan tenang bersama istrinya. Sementara itu di pangkalan Burdok, kabar dari komandannya, Kolonel George Walker, menyebutkan jika rencana pengeboman besar-besaran dari Angkatan Udara Amerika akan dilakukan besok pada pukul 7 pagi. Dan ini ialah misi Hamilton sebelum ia akhirnya jatuh di hutan Vietnam. Ini juga alasan kenapa Hamilton nekat bergerak, karena memang posisinya kemarin dan tadi malam ialah zona pengeboman. Jika ia tak beralih, maka pasti ia akan ikut tumpas kandas tanpa bekas dibom oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sedangkan saat ini, Hamilton berjalan menggunakan tongkat dan memakan buah-buahan dalam hutan. Ia yakin jika kode rahasianya akan dipecahkan oleh Kolonel Douglas, komandannya. Namun tiba-tiba, kita balik ke pangkalan. Komandannya ini hanya bisa menunda pengeboman ini selama 24 jam, tak bisa lebih. Dan dalam 24 jam ini, Burdok harus mencari cara untuk segera menyelamatkan Hamilton. Tampaknya, Angkatan Udara mau tak mau akan mengorbankan Hamilton jika dalam 24 jam ke depan Hamilton masih belum bisa dievakuasi. Burdok pun lantas diberitahu jika kode Hamilton ialah kode 9 lubang lapangan golf. Komandannya sudah memecahkan kode ini, mengharapkan dengan demikian Burdok bisa terus melacak kemana Hamilton bergerak. Artinya, Hamilton sudah memberitahu titik-titik di mana ia akan berhenti dan menunggu jemputan nantinya. Dan untuk menjalin komunikasi berikutnya, Burdok juga diharuskan mempelajari istilah-istilah dalam golf. Ini mengantisipasi agar jika mereka disadap oleh musuh, maka musuh tetap tak bisa memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Burdok pun selanjutnya segera bersiap terbang kembali. Ia sudah beberapa hari tak tidur dan tetap nekat menjalankan misi ini. Petang pun tiba sekali lagi dan rasa kantuk hebat menyerang Burdok dalam rute jauh ini. Ia akhirnya bisa mengkontak Hamilton dan mulai berkomunikasi dengan bahasa yang penuh istilah olahraga golf. Burdok menyampaikan pada Hamilton jika ia memiliki waktu selama 24 jam sebelum komandan-komandan Angkatan Udara melakukan pengeboman besar-besaran. Untuk ini, Hamilton diharuskan sekali lagi melakukan perjalanan jauh malam ini agar keesokan harinya bisa dijemput oleh helikopter. Keesokan harinya, helikopter Huey dan Sikorsky dikirim sewaktu subuh, berharap bisa bertemu dengan Hamilton. Hamilton sendiri sudah merapat di koordinat titik temunya. Stamina tuanya dan kakinya yang terluka menjadi penghambat utama kecepatannya saat ini. Burdok sendiri sudah hadir dan diinfokan jika kini Hamilton sedang berada di sebuah dusun kecil. Ketiga kendaraan udara ini pun saat ini sudah bersiap mengamankan area. Burdok terbang berputar memantau situasi. Dusun di depan Hamilton tampak kosong tanpa penghuni. Maka bersiaplah Huey ini untuk benar-benar turun. Sampai tiba-tiba ranjau-ranjau sempat disebar di ladang untuk menghalangi agar musuh tak menuju ke posisi Hamilton di seberang. Melihat kekacauan ini, Burdok segera membatalkan misi. Namun kawannya Ross tetap nekat menurunkan helinya yang malah tertembak RPG musuh. Ross akhirnya bisa mendarat di samping helinya. Pasukan Vietnam sudah beranjak maju menyeberang ladang.
Dari kejauhan, Hambleton bisa melihat kru evakuasinya malah tertangkap dan dibunuh oleh musuh. Ross Carver sendiri tak menyangka jika kesembronoannya menyebabkan dirinya ditangkap hidup-hidup. Dan kini ia diinterogasi untuk mengatakan di mana posisi Hambleton. Berdok dari angkasa memerintahkan Hambleton untuk segera kabur ke dalam hutan. Sementara itu Ross memang sudah berniat menumbalkan dirinya sendiri. Berjalan dengan ditodong senjata, ia pun menuju ke arah disebarnya ranjau. Ini pun membuat Hambleton dan Berdok yang masih di langit secara refleks marah dan Kolonel George Walker melihat anak buahnya satu heli mati semua, langsung memanggil bantuan udara, tak mempedulikan masih sangat banyak warga sipil berada di desa ini. Hambleton berusaha memprotes keputusan ini, namun Kolonel George Walker dan Berdok sudah sangat panas melihat kawan-kawannya mati, persetan dengan warga sipil. Duet Northrop F-5 pun muncul sekali lagi, merilis maut melalui napalmnya. That was my friend laying in the mud with his fucking head blown off. Seketika kembali di pangkalan, Kolonel George mengatakan kegagalan mereka hari ini tak akan membuat pengeboman angkatan udara ditunda lagi. Besok jam 7 pagi jelas akan dilaksanakan pengeboman besar-besaran. Ia hanya berharap Hambleton bisa mencapai sungai di area Suwannee agar selanjutnya bisa dijemput oleh kapal patroli angkatan laut. Sedangkan Berdok saat ini diperintahkan untuk berdiam diri. Namun tanpa disangka-sangka, Hambleton dengan kaki pincangnya ternyata berhasil mencapai area sungai Suwannee. Ia berusaha mengkontak Berdok tapi tak ada jawaban. Berdok memang tak diperbolehkan terbang saat ini. Lagi pula, cuaca sedang tak baik. Panggilan Hambleton hanya didengarkan oleh penyadap Vietnam Utara yang kebingungan dengan istilah-istilah golf yang diucapkan oleh Hambleton. Pada saat dirinya menyeberang jembatan, ia bertemu dengan bocah kecil yang memberitahunya soal jebakan mematikan di depannya. Malam sekali lagi tiba dan Hambleton menghabiskan waktunya tidur dalam hujan. Ia tak mengetahui jika pasukan musuh terus memburu dirinya di belakang. Keesokan harinya, Berdok berniat nekat mencuri helikopter Kolonel George. Sudah 15 tahun ia tak pernah menerbangkan helikopter. Ia terpaksa mendengarkan instruksi anak buahnya yang disampaikan dengan singkat dan amburadul ini. Untuk berikutnya dengan ugal-ugalan pula, Berdok menerbangkan heli pinjaman ini. Singkat cerita, akhirnya Berdok bisa bertemu dengan Hambleton sekali lagi. Mereka berdua segera bergerak beriringan menuju ke area lapang terbuka. Sementara NVA yang baru tahu kedatangan helikopter ini pun juga sudah mengikuti dari kejauhan. Berdok pun akhirnya benar-benar turun ke daratan dan berhasil mengangkut Pak Tua Hambleton. Namun keduanya tahu perjalanan pulang ini tak akan semulus saat berangkat. Ditambah lagi dengan Berdok yang belum lihai mengendarai Huey ini. Dan tembakan musuh pun berhasil merusak katup olinya. Membuat Berdok memilih untuk mendaratkannya lagi di saat yang tepat, sewaktu angkatan udara memulai pengeboman massalnya.
Gerombolan F-100D ini tak pandang bulu melepaskan napalm mereka, memanggang apapun yang ada di bawah. Sementara dua pria ini terus berlari di sepanjang sungai Suwannee hingga akhirnya Berdog malah tertembak. Oh shit, Captain! Baru setelah rangkaian pengeboman ini tuntas, Berdog dan Hambleton bisa sampai di hilir sungai. Kini mereka berdua tinggal menunggu apakah Angkatan Laut menepati janjinya akan mengirim kapal patroli sesuai request Kolonel George Walker. Dan memang, sejenak kemudian sebuah kapal patroli melintasi sungai. Disebutkan di akhir film, Letkol Ashiel Hambleton sedang menikmati masa pensiunnya di Tucson, Arizona, dengan rumah baru yang dekat dengan lapangan golf. Maka dengan pensiunnya Hambleton ini berakhir pula video kali ini. Sampai ketemu lain kali dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum, bye.